Hai, apa kabar saudara? Langsung dari Gereja Kerinduanku Cabang Kuningan. Senang bisa kembali berjumpa saudara. Di tengah kesibukan kami tetap berkomitmen untuk terus memberikan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran dari firman Allah. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu menopang hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau cari Tuhan karena kami tahu Tuhan adalah kehidupan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, bekerjalah, bergeraklah dalam renungan kali ini. Amin. Hari kita akan belajar sebuah tema dengan judul The Blessed Life atau hidup yang diberkati. Tulis di kolom komentar bahwa saudara mau diberkati. Arti diberkati bagi dunia, berkat selalu dikonotasikan dengan kekayaan yang melimpah. Mobil mewah, rumah mewah, harta melimpah, jabatan yang tinggi, nama besar dan keterkenalan. Arti kita akan belajar bahwa hidup yang kita dapatkan, Bapak Ibu, berasal dari bahasa aslinya Zoe, yang artinya God's kind of life atau hidupnya Tuhan. Kata berkelimpahan dari bahasa aslinya menggunakan kata perisos, bahwa kelimpahan di sini bukan sekedar mempunyai materi atau harta benda yang lebih banyak, tapi berbicara tentang kehidupan yang bersumber dan berpusat kepada Kristus. Hidup kita akan mengalami kelimpahan di saat kita berpusat kepada Kristus. Jadi gampangnya begini, hidup yang berkelimpahan adalah hidup dengan Kristus sebagai pusat. Banyak kita dalam hidup ini berkata kurang ini, kurang itu, butuh penambahan ini dan seterusnya. Padahal sesungguhnya kelimpahan akan datang ketika Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Kita mengatakan kamu ranting, Yesus adalah pokoknya. Ranting tugasnya cuma nempel. Karena ketika ranting nempel sama pokok, maka otomatis dia akan berbuah. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja makna hidup diberkati atau arti dari hidup diberkati. Yang pertama, Bapak Ibu, kita diberkati artinya, makna diberkati artinya adalah dapat menikmati hidup. Pengkhotbah 5, 18-19 bilang demikian. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda, kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya. Itu pun juga karunia Allah. Alkitab mengatakan bahwa makna hidup diberkati adalah dapat menikmati hidup. Ada orang punya harta tapi gak bisa nikmatin. Ada orang punya banyak rumah tapi tidur susah. Ada orang bisa makan makanan paling mahal di muka bumi tapi harus makanannya yang minum di suling, bubur yang disaring. Ayatnya yang ke-19, tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hati. Saya berdoa saudara bukan saja memiliki karunia memiliki, tapi saudara diberikan karunia menikmati. Karunia memiliki punya harta, tapi banyak orang cuma memiliki tapi gak bisa menikmati. Yang kedua, makna hidup yang diberkati, Amsal 3 ayat yang keempat bilang demikian. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Orang yang hidupnya diberkati bukan saja dapat menikmati hidup ini, tapi yang kedua adalah dikasihi Allah dan manusia. Ada orang karena pengen kaya dibenci sama sahabatnya, keluarganya gak mau kenal. Ada orang kaya sih, tapi orang deketin dia karena hartanya. Ada orang sukses sih, tapi banyak orang yang berharap kematiannya. Saya percaya bahwa makna diberkati adalah dikasihi Allah dan manusia. Dikasihi Allah aja udah luar biasa. Maka orang yang dikasihi Allah, maka manusia akan kasih sama dia. Makanya Bapak Ibu, salib adalah vertikal, horizontal. Hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Saya percaya orang yang diberkati itu hidupnya bukan saja dapat menikmati berkat Tuhan,
Tapi saya juga percaya orang-orang di sekitarnya sayang sama dia. Kadang-kadang harta bukan benda, bukan materi. Kadang-kadang harta adalah sahabat yang peduli. Teman yang setia, keluarga yang mendukung. Buat apa Bapak dan Ibu di luar kita dihormati, dihargai, tapi orang rumah kita benci sama kita. Atau kebalikannya, di rumah kita dihormati, dihargai, tapi orang di luar kita benci karena kita terkenal jahat. Saya percaya orang yang diberkati Tuhan, di luar orang menghormati dia, di rumah dia dicintai. Setiap kali orang itu mendapatkan keberhasilan, dia merayakan dengan orang-orang yang mengasihi dia. Teman kadang-kadang gak perlu banyak, tapi yang penting jujur dan tulus sama kita. Buat apa punya banyak teman tapi punya banyak kepentingan sama kita. Yang kedua, orang yang diberkati adalah artinya dikasihi Allah dan manusia. Yang ketiga, orang yang diberkati adalah orang yang memperoleh kepastian mengenai keselamatan. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 bilang demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Berkat yang paling penting dalam hidup orang percaya bukan hanya bicara materi. Tapi yang paling penting adalah kepastian keselamatan. Catat baik perkataan saya. Banyak orang jauh lebih kaya dari kita. Tapi kekayaan orang yang paling kaya adalah orang yang kekayaannya kekal. Suatu kekayaan diukur dari lamanya kekayaan itu bertahan. Bapak Ibu, Alkitab bilang kumpulkanlah harta di surga di mana ngengat dan maling tidak dapat mengambilnya. Suatu kekayaan diukur dari lamanya bertahan. Ada orang bilang kayanya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 putar balik. Gak habis-habis hartanya. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya, Alkitab saya bilang, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, anak cucunya diberkati Tuhan. Saya pernah dengar sebuah khotbah yang bilang bahwa tingkatan hidup ini yang pertama, orang kaya, ini masih levelnya di materi. Yang kedua, orang diberkati. Bapak Ibu. Artinya kaya itu adalah secara materi. Tetapi orang diberkati pasti kaya. Paulus bilang demikian, aku tahu apa itu kelebihan, apa itu kekurangan. Orang yang diberkati itu levelnya bukan lagi cukup tapi berkelimpahan. Saya pendeta yang percaya bahwa financial freedom bukan terletak dari banyaknya uang kita di bank. Tapi terletak bahwa uang tidak memiliki kita. Kita boleh memiliki uang, tapi jangan sampai uang memiliki kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa memiliki hidup yang diberkati? Yang pertama Bapak Ibu adalah jangan menghakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Alkitab mengatakan Matius 7 ayat 1 dan 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, maka kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Orang yang tidak menghakimi orang lain, alias menyerahkan semuanya sama Tuhan, adalah orang yang kaya hatinya. Alkitab bilang ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kembali kepadamu. Artinya Bapak Ibu, orang yang fokus sama Tuhan, bukan ngomongin orang, bukan sibuk sama pencapaian orang, adalah orang yang pasti akan diberkati. Yang kedua, orang yang diberkati Bapak Ibu bicara mengenai it's all about the heart. Hati. Alkitab mengatakan Bapak Ibu bahwa orang yang murah hati, orang yang punya generosity, siapa berbuat baik kepada orang miskin menghormati Allahnya. Siapa menindas orang lemah menghina penciptanya. Amsal 14 ayat 31. Generosity is the cure of materialism. Itu kata seorang hamba Tuhan. Materialisme bicara mengambil dan mengambil. Kemurahan hati bicara memberi dan memberi dan memberi. Nah, kita bilang tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan.
Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Saya berdoa dalam momen memasuki Natal ini, saudara saya dikuatkan, diteguhkan oleh Allah. Dan kita diberkati Tuhan. Bukan hanya secara materi, hati kita diberkati, hidup kita diberkati. Dan kita akan mulai melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup orang percaya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. And always remember this. Yang punya surga, crazy in love with you. Bapa, hamba menyerahkan umatmu ke dalam tangan. Berkati mereka, sertai mereka. Apapun yang mereka perlukan, Tuhan Yesus sediakan. Apapun yang mereka doakan, Tuhan Yesus jawab dari surga. Tolong umatmu Tuhan, berkati umatmu. Sepanjang hari ini dalam persiapan mereka menyambut Natal, Tuhan sudah sediakan berkat. Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, mereka akan tutup tahun dalam berkat, dalam anugerah, dalam kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita bawa penyembahan kita sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami berdoa berkati umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa.